Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sharifatul Zahra. Di sini kakak sebagai pembina UKS atau kesehatan. Oleh sebab itu, kakak ingin berbagi informasi terkait kesehatan yang berisi materi tentang satu, kesehatan reproduksi pada remaja, kedua, narkoba, dan ketiga ada pencegahan penularan penyakit COVID-19. Materi yang pertama adalah kesehatan reproduksi remaja. Apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial secara utuh. Nah, kalau reproduksi remaja adalah reproduksi, dibagi menjadi dua kata, reproduksi, adalah kembali dan produksi adalah melahirkan atau menghasilkan. Jadi reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia untuk menghasilkan anak demi kelangsungan hidup. Remaja sendiri adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa yang mengalami berbagai perubahan dari berbagai aspek. Jadi, kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial, maupun spiritual secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui kesehatan reproduksi remaja? Kenapa? Karena dalam proses transisi antara anak-anak ke dewasa terjadi yang namanya pubertas. Nah, pubertas adalah suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Nah, apa itu seksual? Apa aja yang berkaitan dengan seksual? Nah, terjadi perubahan seksual terkait perubahan emosional, fisik, kemudian kepribadian, sikap, dan lain sebagainya. Pubertas pada wanita biasanya dialami dari rentang usia 10-12 tahun. Nah, kalau misalnya laki-laki biasanya pada usia 12-16 tahun. Nah, pada rentang usia itu biasanya kalau perempuan terjadi menstruasi, kalau laki-laki terjadi nanti basah. Perubahan itu terjadi akibat perubahan fungsi hormon, yaitu hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen progesteron pada perempuan. Tadi ya, terjadi perubahan fisik maupun mental. Nah, perubahan fisik apa saja sih yang terjadi pada laki-laki dan perempuan? Nah, kalau pada laki-laki biasanya terjadi perubahan, suaranya dia membesar, tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Nah, tumbuh juga bulu-bulu atau rambut di kemaluan dan ketiak. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan tumbuhnya payudara, pembesaran pinggul, yang terutama ditandai dengan terjadinya menstruasi. Itu secara fisik. Secara mental atau sikap biasanya remaja itu lebih sensitif, banyak ingin tahu, gampang baper, gampang marah, mudah stres, ingin mencari hal-hal baru, dan selalu ingin diakui. Oleh sebab itu, kenapa para remaja diharuskan mengetahui kesehatan remaja ini agar ketika itu semua terjadi, dia sudah siap. Karena tadi remaja selalu ingin tahu, maka banyak banget remaja-remaja yang tidak diimbangi dengan iman dan takwa kepada Allah yang kuat, sehingga mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya apa coba? Yang paling banyak kasus terjadi di Indonesia? Narkoba. Yes, itu adalah pembahasan kedua kita ya. Kita akan bahas tentang narkoba. Jadi untuk remaja, terutama yang sekolahnya di sekolah Islam ya, kita harus mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan iman dan takwa, lebih dekat lagi kepada orang tua, mampu memilih dan memilah teman dan tempat nongkrong. Nah, gak boleh sembarangan ya. Karena apa? Karena dapat berakibat fatal, dan kalian harus mencari dan melakukan hal-hal yang positif. Terkait narkoba tadi, apa sih itu narkoba? Apa ya narkoba ya?
Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, kalau narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan, baik alami maupun sintetis, yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri atau bahkan kesadaran. Nah, dia punya efek samping, yaitu apa? Memberikan efek candu. Candu itu apa sih? Ketagihan. Nah, narkotika. Kalau psikotropika ini adalah zat atau bahan yang alamiah, baik sintetis maupun semi-sintetis di luar narkoba. Nah, dia memiliki efek yaitu memberikan perubahan kepada mental dan sikap orang yang memakainya. Nah, kalau zat adiktif itu adalah zat candu yang memberikan ketagihan. Apa aja? Contohnya rokok, alkohol, bahkan kopi. Kopi juga termasuk zat adiktif. Pada dasarnya, narkoba ini diperuntukkan untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga tidak boleh digunakan sembarangan. Hanya boleh diberikan oleh tenaga medis ahli, pun diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang memang membutuhkan indikasi medis, dan diberikannya juga berdasarkan dosis tertentu tergantung dengan kebutuhan. Jadi apabila digunakan sembarangan atau ngasal, pastinya punya efek samping yang besar untuk tubuh. Apa aja sih efek sampingnya? Nah, jadi narkoba ini memiliki efek samping langsung dan tidak langsung. Efek samping langsung kepada tubuh itu dia dapat merusak otak, sumsum tulang belakang, kemudian organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, lambung, hati, dan lain sebagainya. Nah, untuk ke emosionalnya atau ke sikapnya, orang yang menggunakan narkoba ini cenderung lebih pelupa, kemudian gampang stres, gampang marah, emosionalnya tidak stabil, kemudian tidak punya semangat untuk hidup. Nah, pokoknya hal negatif lainnya ngumpul semua di situ. Ya, itu adalah efek samping, efek langsung yang dirasakan oleh tubuh si pengguna. Nah, kalau efek tidak langsungnya apa? Bisa dikucilkan oleh lingkungan sekitar, bahkan sama keluarga juga, penurunan prestasi di sekolah atau di bidang akademis. Nah, separah itu? Ya, separah itu. Apalagi ada narkoba yang disuntikan melalui jarum suntik. Nah, itu adalah salah satu penyebab atau penyebaran HIV, penyakit atau virus HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Nah, HIV/AIDS ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, bagi penderita HIV, dia tidak akan tahu karena ketika dicek cek HIV, dia tidak akan ketahuan sampai 1-6 bulan, tetapi dia sudah bisa menularkan. Nah, sampai 5-10 tahun dia terjangkit, dicek baru bisa kelihatan bahwa dia memiliki virus HIV di dalam tubuhnya. Tetapi dia juga belum menimbulkan gejala yang jelas di dalam tubuhnya, tidak ada perubahan di dalam tubuhnya. Sampai 10 tahun ke atas, ketika dia mengalami udah HIV/AIDS, nah tubuhnya sudah memberikan gejala, memunculkan gejala, yaitu apa? Nanti dia sakit diare yang tidak berhenti, kemudian pileknya nggak sembuh-sembuh, kena penyakit apapun susah sembuh. Karena apa? Karena imunitasnya, kekebalan tubuhnya yang diserang. Sampai akhirnya akan mengakibatkan kepada kematian tanpa dia sadari, ya. Dalam rentan tadi 1-6 bulan itu dia tidak tahu bahwasannya dia memiliki HIV, tapi dia bisa menularkan. Bagaimana? Nah, bisa banyak banget kan korbannya. Untuk itu, ayo kita sama-sama katakan tidak pada narkoba, ya. Jadi tadi yang kita sudah bahas pertama adalah terkait kesehatan reproduksi pada remaja, kemudian materi tentang narkoba. Sekarang kita lanjut ke pencegahan penularan COVID-19. Nah, gimana sih caranya mencegah penularan COVID-19? Caranya gampang, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Atau kita bersikap atau melakukan kegiatan sehari-hari sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah
menggunakan sabun dan di air mengalir. Bagaimana cuci tangan 6 langkah? Pertama, hidupkan air, ya. Ambil sabun, gosok-gosok punggung tangan, sela-sela jari diputar, kemudian putar jempol, bersihkan kuku, kemudian bilas. Ya, itu adalah cuci tangan 6 langkah. Kapan sih dilakukan cuci tangan 6 langkah itu? Cuci tangan 6 langkah dilakukan ketika kita ingin dan setelah melakukan aktivitas, terutama aktivitas di luar rumah. Nah, kemudian ketika mau, ingin, dan setelah makan. Kemudian ya segala aktivitas setelah dan ingin melakukan aktivitas kita harus cuci tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker dengan benar. Bagaimana sih Kak menggunakan masker dengan benar? Kakak kasih tunjuk ya. Oke, ini adalah masker sekali pakai. Nah, kalau masker sekali pakai ini digunakan nih. Ini yang terang, ini yang lebih gelap. Yang terang ini ada di dalam ya anak-anak ya. Digunakan seperti ini, menutupi hidung dan menutupi dagu. Tidak seperti ini, apalagi seperti ini ya. Nah, dia karena sekali pakai, setelah digunakan dari luar langsung buang ke tempat sampah. Tidak boleh dibuang sembarangan karena ini dapat menyebabkan penyebaran virus ya. Ada juga nih masker bahan yang bisa dicuci. Kalau ini juga sekali pakai. Kalau habis dari luar, gunakan sekali, kemudian cuci dan ganti dengan masker yang baru. Oke, yang poin ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh dengan melakukan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara 1. Makan makanan gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan banyak minum air putih. Karbohidrat itu apa aja? Nasi, singkong, ubi, ya kan? Protein bisa dari tempe, hewan nabati atau dari hewan seperti ayam, kemudian udang, daging kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian serat dari sayur-sayuran, vitamin dari buah-buahan ya. Kalau bisa makan makanannya yang diolah sendiri di rumah biar kita tahu bahwa makanannya benar-benar bersih. Setelah itu rutin olahraga minimal seminggu 3 kali, cukup 15-30 menit. Kemudian istirahat atau tidur yang cukup alias jangan begadang, jangan main Mobile Legends sampai subuh ya. Setelah itu lakukan kebiasaan sesuai ajaran Rasulullah, banyakin puasa, puasa Senin Kamis, puasa Daud ya. Nah, terus jaga wudhu, insya Allah sehat. Dopingannya apa ya bagusnya? Nah, kalau ada minum madu murni atau habatus sauda itu ya. Selanjutnya adalah lakukan physical distancing atau isolasi mandiri. Kurangi tuh aktivitas di luar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget. Kemudian berjarak, jangan berkumpul di keramaian ya, hindari keramaian. Kalau ada kawan yang main harus menggunakan masker dan minimal jaraknya adalah 1 meter ya. Hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Kemudian kalau misalnya kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menjaga diri agar kita tidak menularkan kepada orang lain. Tahu nggak gimana caranya bersin dan batuk yang benar? Kakak ajarin ya. Kalau misalnya bersin, yang bisa kita lakukan adalah atau tutup mulut dengan tisu ya. Kemudian tisunya langsung dibuang dan kita langsung cuci tangan. Oke. Nah, yang terakhir adalah biasakan bersih-bersih rumah dan melakukan disinfeksi mandiri secara rutin, ngepel, nyapu, apalagi tempat-tempat yang sering ada keramaian atau orang masuk datang ke rumah kita seperti daerah ruang tamu. Bersihkan semuanya termasuk sofa dan meja. Sekian informasi kesehatan yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ke kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.